siang, selamat malam, dan selamat datang kembali dalam channel kita, Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan bagi yang sudah, selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi ketemu dengan saya. Saya mau cerita tentang cerita masa lalu, di mana zaman penjajahan yang ada di Indonesia ini. Saya hidup di zaman sekarang, di tempat yang sama, di daerah yang sama, dari asal yang sama, di mana ada suatu cerita, kata orang-orang yang zaman dulu pernah hidup di masanya, di salah satu tempat di desa saya. Ada sebuah tempat yang dikhususkan untuk usaha perkebunan itu sangat luas, berhektar-hektar. Cuman di masa itu perkebunan yang luas dan berhektar-hektar itu hanya dimiliki oleh kaum Belanda, kaum asing. Sedangkan pribumi selain sebagai kuli, tak lebih, hanya sebagai manusia-manusia yang dipekerjakan di pabrik untuk mengolah hasil pertanian. Sama-sama kuli, hidup mereka pun yang namanya kuli. Tahu sendiri kan, ada sebuah tempat, yaitu perkebunan namanya perkebunan kemukus, karena yang ditanam pohonnya namanya bukan kemukus, buahnya namanya kemukus. Di perkebunan kemukus itu ada desas-desus bila ada pegawai yang masuk di gudang yang tadinya ada 15 orang, pasti keluar nanti tinggal 14. Dan itu terus terjadi. Setiap kali yang kerja di situ itu gonta-ganti, nggak pernah orang yang sama. Ini kerja baru berapa bulan udah hilang, ini kerja baru berapa hari udah hilang. Itu kata nenek-nenek atau moyang-moyangku dulu, kayak gitu ceritanya. Nah, pada suatu hari orang kampung tuh penasaran, kenapa pekerja yang di perkebunan itu sering menghilang, bahkan tidak meninggalkan jejak satupun. Saking penasarannya, orang sekampung itu dengan membawa obor, pentungan, dan senjata tajam, mereka berbondong-bondong datang ke perkebunan itu. Kepingin tahu isi perkebunan itu apa, kepingin tahu di dalam gudang itu apa. Kenapa setiap kali ada orang masuk ke situ pasti hilang?
Karena saking penasarannya, saking banyaknya juga orangnya, orang sekampung datang ke perkebunan. Yang namanya centang-centang di situ nggak bisa ngatasi. Centangnya cuma berapa orang yang datang sekampung. Gimana? Kayak air bah atau banjir menerjang tiang, cuma ada 2 tiang. Siapa yang bisa selamat dari air kalau cuma ditahan 2 tiang? Istilahnya kayak gitu. Karena saking penasarannya, datanglah orang kampung itu di gudang yang saya maksudkan tadi. Di situ dibukalah gudang itu. Setelah pintunya terbuka, masuklah orang-orang itu. Kok aneh ya? Gudang itu hanya sebuah rumah dengan satu ruangan tuh nggak ada sekatnya, melompong-pong. Kok anehnya? Kenapa orang yang setiap kali masuk sini selalu hilang? Selidik sana, selidik sini, ada yang mondar-mandir lihat ada apanya di papan, ada apanya di lantai. Semuanya menyelidiki, ingin tahu, ingin melihat di dalam gudang itu. Tiba-tiba ada salah seorang mendengar salah satu lantai yang dia injak tuh terdengar suara bung bung, kayak ada suatu lubang yang ada di bawah lantai itu. Penasaran dia, nyari celah, karena di situ ditutupi seperti kain karung yang tebal. Memang kayaknya sengaja dipergunakan untuk menutupi sesuatu yang ada di dalam lantai itu. Dibukalah karung itu, ada kayak pegangan pintu untuk membuka pintu. Dibukalah oleh salah seorang dari anggota orang kampung itu tadi. Dibuka. Setelah dibuka, kelihatan di dalamnya ada tangga yang untuk turun ke bawah. Karena penasaran, masuklah orang-orang kampung itu berjejal-jejal ke situ. Nah, disitulah ada seekor, apa ya, mau ngomong apa ini? Seekor atas seseorang atau bagaimana? Kita mewujudkannya itu badannya manusia, namun kepalanya anjing. Zaman dulu nenek moyangku itu memanggil dia itu Aul, karena rumahnya digeruduk oleh orang sekampung. Aul itu berontak, dia kaget, dia berontak, berusaha lepas dari orang-orang kampung itu. Benar, karena memang tenaga dia kuat, dia lepas, lari. Setelah itu, karena orang kampung ngejar tidak ketangkep, dibakarlah gedung itu. Gudang itu dibakar oleh mereka sampai terlihat kalau di bawah rumah itu ada lubang untuk persembunyian Aul itu. Ternyata Aul itu sengaja dipelihara oleh kepala perkebunan dengan tujuan ketika dia makan manusia, dia akan berak yang keluar itu bukan kotoran, tapi emas
yang bisa membuat si Tuan Belanda itu kaya raya. Cuma yang dijadikan korban pegawai-pegawai yang kerja di situ. Siapa yang gak marah? Bangsa sendiri dibegitukan oleh bangsa asing. Akhirnya katanya yang punya perkebunan orang Belanda itu dibunuh oleh orang sekampung. Nah, cerita tentang Aul itu tadi, dia lari sembunyi di suatu tempat di sebuah pegunungan ke arah sana itu Pak, utara, ke arah utara. Dia sembunyi di sebuah pegunungan. Pernah suatu ketika, karena dia sudah lama banget tidak memangsa manusia, datanglah dia di sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang ibu dan anaknya yang baru berusia 5 tahun. Anaknya tuh mau minta makan. Lalu ibunya bilang, ibunya cuma punya nasi sama sambal, namanya sambal baung katanya gitu. Ibunya bilang, kita makan sama sambal baung aja ya. Anaknya bilang, iya, aku maunya makan sama sambal Aul. Mendengar kata-kata bahwa anak kecil itu mau makan sambal Aul, si Aul ketakutan. Dia lari. Dalam hatinya dia berpikir gini, kenapa aku mau makan anak kecil itu? Anak kecil itu aja memakan aku. Akhirnya sampai sekarang dia sembunyi terus di gunung itu. Dan pernah saya dengar katanya dia kadang turun gunung tapi tidak memangsa anak-anak atau tidak memangsa lagi. Dan saya nggak pernah dengar kok sejak saat itu ada korban dia. Yang namanya penjajahan di muka bumi itu memang harus dihapuskan, teman. Penjajahan zaman dulu dengan zaman sekarang beda, teman. Kalau zaman dulu kita dijajah oleh orang Belanda. Kalau zaman sekarang kita dijajah oleh nafsu. Macem-macem lah bentuknya. Macem-macem lah. Kita yang tidak punya apa-apa kepingin punya, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan sesuatu yang seharusnya jangan pernah kita lakukan. Kalau kita tidak mau menyesal seumur hidup. Ya, itulah segelintir dari cerita orang-orang yang ada di daerahku, tapi zaman Belanda tadi. Sekarang perkebunan masih ada, cuman kepemilikan sudah tidak lagi dikuasai oleh tuan ini atau tuan itu, dikuasai oleh negara dan perseroan yang ada di Indonesia ini. Saya yakin dan percaya Anda tahu itu. Makhluk-makhluk itu kalau dipikir-pikir kayaknya tidak nyata, tidak real, tapi itu ada. Dan saya nggak perlu meyakinkan Anda, kan Anda sudah percaya, sudah ada, sudah ngerti. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita saya. Kalau ada waktu, saya akan cerita kembali. Akan saya korek seluruh cerita-cerita horor di kampungku atau di desaku, sampai benar-benar menjawab segala penasaran saya. Sampai jumpa di cerita yang akan datang. Bye-bye.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.